Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Ibet di dalam ibadah online Sekolah Minggu. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Wah, sudah siap semua ya? Kalau gitu adik-adik duduk yang rapi, tidak jalan-jalan, dan tidak boleh makan ya selama beribadah. Karena kita mau memuji nama Tuhan, jadi kita harus selalu bersikap yang baik selama kita beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita mau bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Hari Ini, Hari Ini, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan, dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena semua hari adalah harinya Tuhan, oleh karena itu kita akan memuji nama Tuhan di setiap hari. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi dengan menyebutkan nama-nama hari ya adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Demikian pujian kita hari ini. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu, karena kasih setiamu senantiasa memelihara kehidupan anak-anakmu. Walau di masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, kami senantiasa di dalam sukacita beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin menyertai kami,
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama sesudah Trinitatis terambil dari Mazmur 127, dimulai dari ayat 3 sampai 5. Amang akan bacakan untuk kita, di rumah juga diikuti. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Amang mau sapa dulu semua anak-anak HKBP Pasar Rebo di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi kita dimanapun berada. Walau sudah setahun lebih kita tidak bisa beribadah di gereja karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Namun rasa sukacita kita jangan sampai berkurang. Harus terus kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, sebagaimana tadi firman Tuhan dikatakan bahwa anak-anak lelaki seharusnya bukan hanya lelaki, tapi semua anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tentu yang mau dikatakan di sini, semua anak-anak KBP Pasar Rebo harus menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Artinya, jangan sia-siakan bahwa Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa, memberikan nyawanya untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa, agar hidup kita berarti di hadapannya. Sekarang coba dulu siapa yang bisa menjawab. Siapa yang sudah pernah melihat atau mengenal busur? Busur dengan anak panah itu tidak bisa dipisah. Misalnya seorang yang akan memakai busur yang tadi diumpamakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau seorang pahlawan memegang busur, tentu dengan anak panah yang dia akan pakai, dia berharap supaya berhasil mendapatkan mangsa atau lawannya. Sedemikianlah anak-anak digambarkan tadi bahwa siapapun anak-anak HKBP Pasar Rebo, semua orang tua sangat mengharapkan supaya berhasil menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mau memberikan hidupnya untuk melayani apapun. Semuanya bisa menjadi sukacita di hadapan Tuhan
di dalam setiap yang ambil bagian dalam pelayanan. Nah, tapi perlu anak-anak tahu bahwa setiap kita anak-anaknya harus selalu hidup bersama Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Sebab kata Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5c, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di sini jangan seorang pun anak-anak HKBP Pasar Rebo merasa lebih hebat, lebih jago dan kuat tanpa campur tangan Tuhan. Mustahil. Dan itu semua adalah sia-sia. Harus digarisbawahi. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Itulah yang menjadi topik khotbah pada minggu pagi ini. Jadi harus dicamkan bahwa tadi seperti pembacaan firman Tuhan, anak-anak di hadapan Tuhan adalah menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Jangan ada yang menyimpang. Jangan ada yang menyia-nyiakan waktunya. Hanya bermain-main, lupa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa tadi? Dikatakan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Digambarkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau sudah pada masa muda, demikian menghargai dan juga memberikan hidupnya kepada Tuhan, mau melayani, apalagi nanti pada masa tuanya, tentu tidak akan sia-sia. Nah, ini harus digarisbawahi. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya di situ sudah diperlengkapi, sudah disiapkan semuanya. Nah, disinilah tadi bahwa itu semua bisa karena campur tangan Tuhan. Jadi sekali lagi Amang mau katakan, pada akhirnya anak-anak di dalam penyertaan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan, ia tidak akan mendapat malu. Ia akan selalu dipelihara, dibimbing, diajar. Nah, kalau sebentar ada di antara kalian yang akan mengikuti ulangan, pasti yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolongnya. Ingat, penyertaan Tuhan sepanjang masa bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan berbicara untuk kita semua, untuk keluarga kita. Tuhan mau supaya kita menjadi kebanggaan bagi keluarga, orang tua, bapa dan mama, bagi gereja tentunya. Baiklah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar selalu menjadi anak-anak panah yang berhasil, tentu dengan keseriusan, dengan ketaatan kita, dengan selalu mengandalkan kuasa Tuhan
yang selalu memimpin dan menyertai kehidupan kita. Kiranya anak-anak Pasar Rebo bangkit, terus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kembali lagi bersama kakak Shirlita Siburian di ibadah online sekolah minggu. Sudah lama ya tidak bertemu kakak di ibadah online. Nah, hari ini kakak mau bercerita firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 127 ayat 3-5 yang tadi sudah adik-adik baca bersama-sama dengan pendeta atau sintua ya. Nah, adik-adik, kakak mau mengangkat tema hari ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah milik pusaka dan yang kedua adalah anak panah. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah baca bersama-sama dengan pendeta atau sintua, adik-adik pasti sudah tahu di ayat ketiga itu ada kata-kata milik pusaka. Nah, adik-adik ada yang tahu apa sih arti pusaka? Nah, iya betul adik-adik, pusaka itu artinya berharga, bernilai, dan istimewa. Sama seperti adik-adik. Adik-adik, anak-anak adalah kepunyaan Tuhan yang sangat berharga, yang sangat bernilai, dan sangat istimewa. Nah, adik-adik, di ayat yang ketiga dikatakan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ternyata bukan hanya anak lelaki-laki saja loh adik-adik yang menjadi milik pusaka Tuhan, tetapi semua anak-anak, semua adik-adik sekolah minggu sangat berharga dan sangat istimewa di mata Tuhan. Karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan yang sudah Tuhan titipkan bersama mama dan papa. Nah, tadi yang kedua kakak bilang ada poin kedua yaitu anak panah. Kalau adik-adik tadi sudah baca di ayat yang keempat itu ada seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, adik-adik tahu apa sih arti anak panah itu atau seperti apa bentuk anak panah? Kalau tidak tahu, nih kakak kasih gambar. Nah, seperti itu adik-adik anak panah. Kalau tadi adik-adik lihat, anak panah itu yang ujungnya tajam, yang ujungnya runcing. Lalu ada juga tadi setengah lingkaran kan, yang seperti ini. Nah, itu namanya busur adik-adik. Busur dan anak panah itu satu paket. Jadi tidak bisa anak panah digunakan sendiri, busur digunakan sendiri, itu tidak bisa. Harus digunakan bersama-sama. Nah, zaman dahulu anak panah digunakan untuk berperang. Berperang, Kak? Digunakan untuk apa ya? Supaya apa? Nih kakak kasih tahu, anak panah digunakan untuk berperang supaya untuk bisa mengalahkan musuh adik-adik. Tapi kalau anak panah itu tidak tajam atau tumpul, apakah bisa mengalahkan musuh? Tentu tidak bisa dong. Nah, itu tadi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, anak panah digunakan untuk berlomba loh adik-adik. Untuk berlomba. Ada yang pernah nonton Asian Games? Mungkin kakak abang kelas 3, 4, 5, 6 pernah nonton Asian Games di TV. Atau ada yang pernah melihat atlet panahan yang memanah? Nah, kalau adik-adik pernah melihat atlet panahan atau menonton Asian Games, seorang atlet panahan harus meluncurkan anak panahnya adik-adik untuk mencapai sasaran. Nah, kalau adik-adik berlomba, adik-adik mempunyai tujuan menang atau kalah ya? Iya, pasti untuk menang supaya menjadi juara, dapat piala, dapat hadiah, dapat penghargaan. Seperti itu juga dengan atlet panahan tadi yang kakak bilang. Atlet panahan menggunakan anak panahnya untuk berlomba supaya menjadi juara. Nah, adik-adik harus seperti anak panah yang tadi kakak sudah jelaskan. Anak panah yang mau diarahkan, anak panah yang mau ditajamkan,
anak panah yang mau diluruskan agar dapat mengalahkan musuh dan menjadi juara. Dengan cara apa sih, Kak? Caranya gimana? Caranya adalah dengan membaca, dengan mengikuti firman Tuhan dan menghormati orang tua, menghormati mama, papa, opung, kakak atau abang dan adik, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, adik-adik juga harus menjadi anak panah yang tinggal dalam busurnya. Yang tinggal dalam busur, memang busur bisa ditinggal, Kak, bisa ditempati. Nah, contohnya nih adik-adik, tadi kan kakak bilang adik-adik harus menjadi anak panah. Nah, anak panah itu adalah adik-adik. Busurnya yang setengah lingkaran itu adalah firman Tuhan dan gereja. Nah, adik-adik harus tinggal dalam firman Tuhan untuk melayani dan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, di akhir cerita firman Tuhan kakak mau mengingatkan adik-adik supaya adik-adik yang pertama, adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik sangat berharga, adik-adik sangat bernilai, adik-adik sangat istimewa di mata Tuhan. Adik-adik adalah kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Yang kedua, adik-adik harus menjadi anak panah. Anak panah yang seperti apa? Seperti yang tadi kakak bilang, anak panah yang mau diluruskan, anak panah yang mau ditajamkan, anak panah yang mau diarahkan. Nah, untuk apa? Untuk dapat melawan musuh dan menjadi juara. Demikian cerita firman kakak hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah membimbing anak-anak-Mu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami supaya kami selalu rajin ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat lagu pujian yaitu Yesus Pokok. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.